Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita memasuki bab 2 untuk pembelajaran matematika, yakni himpunan. Yang akan kita pelajari berkaitan dengan himpunan antara lain definisi himpunan, penulisan himpunan, dan anggota himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi jelas. Dalam hal ini, yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Contoh definisi yang tidak jelas: tinggi, cantik, ganteng, dan buas. Contoh soal. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan? Kumpulan siswa yang tinggi. Pernyataan ini bukan termasuk himpunan. Siswa yang tinggi tidak memiliki batasan yang jelas. Artinya, tinggi ini bersifat relatif. B. Kumpulan penyanyi bersuara merdu juga merupakan bukan himpunan. Bersuara merdu bergantung pada pendapat orang yang berbeda. C. Kumpulan siswa SMPN 1 Jenggawa yang memiliki tinggi badan 165 cm. Pernyataan ini termasuk himpunan. Di sini memiliki batasan yang jelas, yakni siswa SMP 1 Jenggawa yang memiliki tinggi badan 165 cm. Berbeda dengan pernyataan A, hanya menyebutkan siswa yang tinggi, sedangkan tidak ada batasan yang jelas tingginya berapa sentimeter. D. Kumpulan hewan berkaki 4. Pernyataan ini termasuk himpunan. Dari pernyataan ini bisa disebutkan hewan-hewan apa saja yang berkaki 4. E. Kumpulan hewan menggemaskan. Bukan termasuk himpunan. Hewan menggemaskan. Sifat ini juga termasuk sifat relatif. Ada orang yang menyebutkan hewan A menggemaskan. Namun orang lain juga menyebutkan bahwa hewan A tidak nampak menggemaskan. F. Kumpulan warna pelangi. Merupakan himpunan. Kumpulan warna pelangi kita bisa menyebutkan dengan jelas warna pelangi meliputi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi jelas merupakan himpunan. Penulisan himpunan. Ketentuan penulisan sebuah himpunan. Yang pertama, setiap himpunan dibatasi dengan kurung kurawal. Yang B, setiap himpunan diberi nama dalam abjad Latin kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Contoh, A adalah kumpulan nama hari dalam seminggu. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Dengan penggunaan huruf kapital sebagai nama himpunannya, kemudian penulisan anggotanya dibatasi dengan kurung kurawal. Penulisan himpunan. Ada 3 cara menuliskan suatu himpunan. Yang pertama, mendaftarkan semua anggotanya. Contoh, A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, dengan kalimat atau kata-kata berupa deskripsi. Jika mendata anggota seperti yang di atas ini, kita bisa tuliskan
A adalah himpunan yang beranggotakan 5 bilangan asli pertama. 5 bilangan asli pertama jika didata 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau jika dengan deskripsi lain, A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Jika sudah menggunakan kurung kurawal, maka tidak perlu dituliskan himpunan. Atau sebaliknya, jika sudah menggunakan kata himpunan, maka tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Penulisan yang ketiga, contohnya, bentuk seperti ini kita bisa baca A adalah himpunan di mana A kurang dari 6. A elemen bilangan asli. Jadi, jika kita ubah bentuk himpunan seperti ini kemudian diminta mengubah ke bentuk notasi, maka penulisannya seperti ini. A adalah himpunan di mana A kurang dari 6 dan A elemen bilangan asli. Atau penulisan notasi himpunan yang lain, A adalah himpunan A di mana A kurang dari sama dengan 5. A elemen bilangan asli. Contoh soal penulisan himpunan. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan lain. P sama dengan himpunan P di mana P kurang dari sama dengan 10. P elemen faktor dari 18. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan terlebih dahulu bahwa dalam soal ini merupakan berbentuk notasi. Sehingga jika kita diminta untuk mengubah ke bentuk penulisan himpunan lain, maka kita ubah ke bentuk daftar, mendaftar anggotanya. P kurang dari 10 dan P elemen faktor dari 18. Maka kita cari dulu faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan yang mendaftarkan anggotanya, kurung kurawal 1, 2, 3, 6, 9. Di sini kita tuliskan 1, 2, 3, 6, dan 9. Kenapa 18 tidak kita tuliskan? Karena di sini memiliki batasan yang jelas, yakni faktor dari 18 yang kurang dari sama dengan 10. Jadi yang kurang dari 10, 1, 2, 3, 6, dan 9. Kemudian pengubahan ke bentuk penulisan himpunan lain, yakni kata-kata atau deskripsi. Sehingga jika kita ubah ke dalam bentuk kalimat, P adalah himpunan faktor dari 18 yang kurang dari 10. Jadi, himpunan notasi ini diubah menjadi kata-kata menjadi seperti ini. Faktor dari 18 yang kurang dari 10. Atau bentuk lain, P adalah himpunan faktor dari 18 yang kurang dari 10. Tuliskan dalam bentuk himpunan lain. Nah, Q sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Bentuk ini merupakan penulisan dengan mendaftarkan seluruh anggotanya. Sehingga jika diminta untuk mengubah ke bentuk yang lain, kita bisa ubah ke bentuk kata-kata atau deskripsi. Sehingga kita bisa ubah Q adalah
himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Atau Ki adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kita bisa tuliskan menggunakan dua jenis kalimat atau deskripsi. Kemudian bentuk himpunan lain kita ubah ke bentuk notasi. Nah, karena batasannya jelas di sini, kita bisa menuliskan Ki adalah himpunan di mana Ki kurang dari 10. Ki elemen bilangan ganjil. Tadi disebutkan 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Tuliskan dalam bentuk daftar himpunan. B adalah himpunan di mana B lebih dari 0 dan B kurang dari 10. B elemen bilangan genap. Dari kalimat ini kita bisa mendata anggotanya. Bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap kurang dari 10 dimulai dari 2, 4, 6, dan 8. Contoh lain, P adalah himpunan di mana P lebih dari 1 dan P kurang dari sama dengan 5. P elemen bilangan prima. Jadi kita fokus di sini. Di sini P adalah bilangan prima. Batasannya lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 5. Berarti anggotanya 2, 3, 5. Anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan tanda seperti ini, elemen. Sedangkan yang bukan anggota dilambangkan dengan tanda seperti ini. Contoh soal. U, apakah termasuk anggota himpunan huruf vokal dalam abjad? Huruf vokal dalam abjad meliputi A, I, U, E, O. Berarti U adalah elemen huruf vokal dalam abjad. Yang kedua, bebek. Apakah termasuk kumpulan hewan mamalia? Bebek adalah unggas atau aves, sehingga bukan elemen mamalia atau bukan anggota mamalia. Yang ketiga, becak. Becak apakah termasuk kumpulan kendaraan beroda 4? Becak bukan kendaraan beroda 4, sehingga becak bukan elemen kendaraan beroda 4. 4. Kamis termasuk nama hari dalam seminggu, maka elemen nama hari dalam seminggu. Demikian pembelajaran awal mengenai himpunan. Semoga kalian bisa memahami dengan jelas apa yang sudah dijelaskan tadi. Silakan pelajari kembali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.